Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Antioquia. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya beri tema saksi-saksi iman sesuai apa yang telah jemaat Tuhan pelajari secara rutin dalam persekutuan doa ini, yaitu kitab Ibrani. Dan rupanya minggu ini sudah sampai di Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Dan kalau kita lihat di Alkitab, itu jelas sekali perikopnya adalah saksi-saksi iman. Untuk menghemat waktu, saya tidak akan membacakan perikop itu karena cukup panjang, tetapi mari dengar apa yang sudah saya siapkan, dan nanti saya mau mengajak kita semua, beberapa kita mungkin akan ikut membaca ayat-ayat yang mungkin akan saya minta nanti. Saudara bisa buka Alkitabnya dan mungkin nanti ambil mic untuk bisa membacakannya nanti ya. Saksi-saksi iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat isi surat Ibrani, saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lampau, isi surat Ibrani itu bisa kita ringkas seperti ini. Yang pertama, ada superioritas Kristus atas para nabi. Itu Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, superioritas Kristus atas malaikat, atas Musa, perjanjian lama dan tanah perjanjian, serta superioritas Kristus atas keimamatan Harun, prosedur-prosedur dalam PL, dan di kitab Ibrani juga ada nasihat moral yang khusus. Lalu ada peringatan berulang tentang kemurtadan. Nah, ini yang penting ya untuk kita perhatikan. Ada peringatan yang berulang-ulang di dalam kitab Ibrani tentang murtad. Dan menarik sekali bahwa murtad di sini diekspresikan dalam banyak kalimat dalam kitab Ibrani, di Ibrani 2 ayat 1 sampai 4, 3 ayat 14 dan selanjutnya. Nah, yang terkait topik kita malam hari ini adalah bahwa sebagai counter, sebagai lawan dari kemurtadan itu, penulis surat Ibrani kemudian menulis soal saksi-saksi iman. Nah, jadi sampai sini saudara mesti ngerti dulu. Yang kita bahas ini adalah sebagai lawan dari kemurtadan. Nah, itulah topik dari saksi-saksi iman. Orang-orang murtad secara sederhana berarti orang-orang yang tidak lagi mempercayai janji-janji Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan yang sebelumnya dia percayai. Bisa saja dia tetap beragama Kristen dalam hal ini, tetap beragama, tapi sikap hidupnya sendiri sudah murtad. Atau memang dia meninggalkan imannya. Nah, jadi soal saksi-saksi iman ini ditulis untuk mengcounter atau menyeimbangkan isi dari Ibrani itu ya tentang kemurtadan. Jadi mengcounter maksudnya sebagai lawan, kalau kamu jangan murtad, ada peringatan jangan murtad, maka kamu harus setia. Dan inilah yang diberikan contoh lewat saksi-saksi iman. Nah, itu maksudnya saudara ya. Jadi Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 itu tidak lepas dari isi besar surat Ibrani ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat isi surat Ibrani pasal 11, ini sekarang tadi kan seluruh kitab Ibrani itu. Sekarang kita mau spesifik ke Ibrani pasal 11-nya, ayat 1 sampai 40. Kalau saudara tanya, Pak, tolong buat ringkasannya. Maka saya akan kasih tahu ringkasannya itu 3 ini. Jadi Ibrani 11 itu sebenarnya bicara yang pertama tentang definisi atau arti dari iman. Apa sih iman itu? Kita tahu itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Lalu dari ayat 2 sampai ayat yang ke-40 itu, penulis surat Ibrani mendeskripsikan atau membuat survei Alkitabiah
tentang contoh-contoh iman seperti yang dia definisikan di ayat 1 itu. Nah, jadi contoh-contoh imannya itu nanti mengarah sebenarnya kepada definisi iman yang ada di ayat 1. Jadi itu tidak lepas begitu aja, contohnya sembarang diambil, enggak ya. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari pesan-pesan penting apa yang menjadi penekanan pesan-pesan dalam kitab Ibrani berkaitan dengan iman, contoh-contoh iman, dan definisi iman itu sendiri. Ya. Nah, ini sebenarnya struktur garis besar isi Ibrani pasal yang ke-11. Saya berharap beberapa hal yang saya sampaikan ini sudah menolong saudara untuk mendapatkan gambaran tentang Ibrani dan Ibrani pasal 11. Nah, sekarang mari kita lihat. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, ya, mungkin seseorang bisa bacakan dulu Ibrani 11 ayat 1. Ada di sini, di slide. Bisa ambil mic supaya saya dengar juga. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih Pak Amos. Jadi iman itu didefinisikan seperti apa? Nah, mari kita bedah katanya dulu ya, kita pelajari sedikit. Iman dalam bahasa Yunani itu pistis. Ini dalam bentuk kata benda. Kalau kata kerja dia jadi pisteuo. Ya. Ini pistis. Nah, menarik sekali kata pistis ini digunakan 24 kali dalam Ibrani 11. Artinya itu sangat penting sekali diulang-ulang. Dia sampai dari 40 ayat, dia muncul 24 kali. Lebih dari 50%-nya. Nah, arti dari pistis itu sendiri, menurut kamus, adalah belief in the truth. Keyakinan akan kebenaran. Atau percaya dalam kebenaran kalau literalnya. Dan bisa berarti faithfulness, kesetiaan. Itulah iman. Jadi iman itu bukan hanya iman yang dimaksud di sini, itu adalah iman yang merujuk kepada kesetiaan sampai mati, sampai akhir. Dan itu sebagai lawan dari murtad yang hanya iman sampai pada titik tertentu lalu meninggalkan Tuhan. Nah, iman yang didefinisikan di Ibrani 11 ini adalah iman yang sampai akhir. Itu sebabnya berhubungan dengan faithfulness, kesetiaan. Kalau iman sampai pada titik tertentu yang belum akhir, maka iman itu adalah iman yang gagal. Dia gagal beriman. Dia tidak setia lagi. Itu pengertian sederhananya, ya kan? Kalau dia murtad berarti dia tidak setia lagi sama Tuhan. Nah, ini pengertian-pengertian dasarnya, saudara. Nah, kemudian dalam Ibrani 11 tadi, seperti yang sudah dibacakan tadi, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita baca dalam terjemahan RV, Revised Version, ya, itu disebut now faith is the assurance of things hoped for, the proving of things not seen. Jadi iman itu adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata dasar di sini yang diterjemahkan the assurance. Nah, menarik sekali ya. Jadi itu sebabnya kalau kita mencoba untuk membedahnya, kata dasar di situ, kalau tadi iman itu kan pistis, ya. Kalau dasar di situ adalah hupostasis. Hupostasis itu berbicara tentang fondasi. Disitulah nanti kita mengerti yang namanya jaminan. Ini bukan aminan ya, salah ketik ini. Ini jaminan maksudnya ya, tambah J di sini. Jaminan. Ya. Jadi
Itulah dasar yang dimaksud. Sama seperti kalau kita bangun rumah, ya kan? Apa jaminannya rumah itu kuat? Ya fondasinya, benar nggak? Ya kan? Kita bikin fondasi untuk rumah 3 tingkat. Misalnya 2 tingkat misalnya. Lalu kita mau tambah 1 tingkat. Ya nggak bisa, nggak jaminan. Karena fondasinya didesain untuk rumah 2 tingkat, nggak bisa 3 tingkat. Maka fondasi itu juga bicara tentang jaminan. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan diterjemahkan dasar. Karena memang pengertian hypostasis itu berkaitan dengan fondasi. Nah, lalu kata dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kata harapkan di situ adalah elpiso dalam bahasa Yunani. Elpiso itu berarti sikap sabar dan percaya diri menunggu sesuatu. Dia bukan hanya passion, tetapi dia confidence, percaya, sabar, dan percaya diri menunggu sesuatu. Kalau dia percaya diri, itu berarti dia yakin banget sesuatu itu akan datang. Nah, sampai di sini saudara langsung mulai melihat titik terang. Jadi iman itu bukan cuma sabar, tapi dia punya keyakinan sesuatu itu akan datang. Gitu. Itu poinnya di sini. Dan sesuatu yang akan datang itu bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah. Bukan mudah-mudahan. Tetapi sebuah kepastian. Dan itu sebabnya kata elpiso itu, harapkan itu, di dalam bahasa Yunani ya digunakan di dalam soal beli-membeli, soal jual-menjual, itu kata elpiso itu diterjemahkan menjadi akta kepemilikan. Saudara-saudara sudah mengerti, kalau namanya akta kepemilikan itu berarti sesuatu yang pasti. Ini yang saya miliki. Saya punya aktanya, gitu. Artinya saya punya kekuatan memastikan bahwa ini memang punya saya. Karena kita punya akta kepemilikannya. Nah, itu yang disebut kepastian di situ, saudara. Jadi harapkan di situ bukan mengharapkan yang mudah-mudahan, tetapi mengharapkan sesuatu yang pasti, yang sudah menjadi akta kepemilikan kita. Hanya saja kita mengharapkannya sesuatu yang pasti itu akan datang. Nah, itu yang sebabnya disebut sikap sabar dan percaya diri menunggu sesuatu. Itu iman, saudara. Dan bukti di situ dalam bahasa Yunaninya adalah elekos, yang berarti terbukti oleh ujian atau menunjuk pada terbukti oleh ujian. Jadi memang menunjukkan sesuatu yang udah pasti. Karena sudah terbukti. Gitu. Nah, iman itu sendiri adalah dasar, fondasi, jaminan untuk kita mengharapkan sesuatu yang pasti itu, yang sudah terbukti oleh ujian walaupun kita tidak melihatnya. Nah, apa poinnya? Bahasa sederhananya gimana? Sederhananya gini ya. Iman dalam Ibrani 11 itu adalah kepercayaan pada apa yang Allah telah buat di masa lalu. Nah, ini ya. Pada apa yang Allah telah buat di masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, iman di Ibrani 11 itu bukan cuma soal apa yang telah Allah buat di masa lalu, tetapi kepastian akan janji-janji Allah di masa depan, sesuatu kepastian yang memampukan seseorang untuk bertekun. Itu sebabnya Ibrani 11 ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Di mana di Ibrani 10 itu di ayat antara ayat 32 sampai 39 ada ayat yang mengatakan janganlah engkau melepaskan kepercayaanmu. Ada yang mendapatkan itu, coba cari di Ibrani 10 antara ayat 32 sampai 39. Kalau saudara dapat, saudara bilang ayatnya lalu baca. Ayo buka. Ada? Pak Amos bisa buka di situ? Atau siapa saja? Ayat 35. Oke, baca Pak, silakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, terima kasih Bapak. Jadi jelas sekali ya, bahwa memang ini kelanjutan, sistematikanya begitu, berlanjut, susunannya begitu.
Jadi iman itu bukti pasti karena apa? Karena Allah telah buat sesuatu di masa lalu. Nanti kita lihat yang dibuat di masa lalu itu adalah Allah menciptakan. Itu dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga kalau saya nggak salah nanti. Ya. Coba baca Ibrani 11 ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ya kan? Jadi kita beriman itu menjadi sebuah kepastian karena apa yang Allah telah buat di masa lalu. Tetapi ada juga yang akan Allah buat di masa depan. Itu iman dalam konteks Ibrani 11 ini. Makanya iman di situ prospeknya selain masa lalu adalah masa depan. Kepastian akan janji-janji Allah di masa depan, suatu kepastian yang memampukan seseorang untuk bertekun. Dan itu menjadi ide yang berlanjut dari Ibrani 10 tadi yang dibacakan oleh Pak Amos. Maka di Ibrani 10 itu juga ada pernyataan orang benar hidup oleh iman. Ayat berapa itu Pak? Coba baca Pak. Ibrani 10 itu. Ada? Ayat 38 mungkin ada 39. Ayat 38, ayat 38 pasal 10. Ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Ya kan? Jadi mengundurkan diri itu yang murtad tadi. Dia iman sampai, bukan sampai akhir, tapi sampai tengah-tengah aja misalnya. Ya, in case begitu ya, contohnya gitu. Jadi orang benar hidup oleh iman, artinya hidup oleh jaminan dan bukti tadi. Karena iman tadi itu adalah dasar atau jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka orang benar hidup oleh iman artinya hidup oleh jaminan Allah dan bukti yang walaupun belum kita lihat. Kita bisa mendasari itu karena memang Allah telah membuat sesuatu di masa yang telah lalu. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, Ibrani 11 ayat 1 itu bunyinya gini. Dengan percaya penuh, ya, dengan percaya penuh, artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Jadi ini mendefinisikan iman yang bicara tentang masa depan. Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, apakah iman itu? Iman itu ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi iman itu kepastian yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun itu belum kita lihat sekarang. Jadi memang orientasinya ke masa depan ini. Nah, nanti kita bisa melihat orientasinya ke masa depan dan juga ada dasar dari masa lalu, itu dari ayat 2 sampai 40. Itu. Sekarang saudara dapat tangkapnya ya, sistematikanya. Oh, iman di Ibrani 11 itu bicara masa lalu juga dan masa depan. Sehingga di jabarannya nanti kita lihat ada soal masa lalu, ada soal masa depan. Nah, yang belum kita lihat sekarang masa depannya. Oke. Bahkan di masa lalu kita juga tidak pernah lihat Musa, tidak pernah lihat Abraham, tetapi kita percaya semua itu. Kita nggak pernah lihat penciptaan, Tuhan mencipta, yang kita lihat adalah alam ciptaan yang dia ciptakan, tapi saat dia mencipta, ya kita nggak ada, karena memang kita ciptaannya. Tetapi kita percaya dia Allah pencipta. Nah, itu adalah dasar kita untuk mengharapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi ayat 2-40 itu merupakan survei sejarah Alkitabiah untuk contoh-contoh jenis iman yang didefinisikan di ayat 1. Jenis iman seperti apa? Yaitu jenis iman yang percaya pada apa yang Allah telah buat di masa lalu, dan percaya Allah pasti menggenapi janji-janjinya di masa depan. Itulah isi Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Sekarang saudara dapat gambarannya, ide besarnya. Nah,
Jadi, iman itu adalah percaya Allah ada dan ia menciptakan dunia ini. Itu sebab kita bisa baca di Ibrani 11 ayat 3 dan 6. Percaya Allah ada dan ia menciptakan dunia ini. Tadi sudah dibaca ayat 3, kita baca saja ayat 6. Bisa minta tolong lagi Pak Amos. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi bukan cuma percaya Allah menciptakan dunia ini di ayat 3 tapi juga harus percaya Allah itu ada. Dan Dia memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Itu iman. Nah, ada istilah dalam bahasa Inggris itu faith seeking understanding. Iman mencari pengertian. Bukan pengertian yang mencari iman, tetapi iman yang mencari pengertian. Kalau kita mau sederhanakan, kalau orang tanya misalnya, bagaimana saya bisa percaya Allah itu ada? Ya kamu harus percaya dulu. Percaya dulu. Nanti kalau kamu percaya Allah itu ada, baru kamu bisa ngerti dengan pengalaman Allah itu benar-benar ada. Nah, itu sebabnya faith, iman itu harus mencari pengertian, bukan pengertian yang mencari iman. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kamu harus percaya dulu kepada Allah. Kamu tidak mungkin mengenal Allah kalau kamu tidak percaya dulu kepada Allah. Itu yang disebut faith seeking understanding. Bagaimana kamu bisa mengerti Allah, mengenal Dia? Kamu harus faith dulu, percaya dulu untuk kamu bisa mengerti. Nah, itu maksudnya Ibrani 11 ayat 6 ini. Jadi kalau orang tidak pernah percaya, dia tidak akan pernah mengerti Allah. Itu maksudnya. Tidak akan pernah mengenal Allah. Hanya orang-orang yang percaya dulu yang akan mengenal Allah. Itu maksudnya iman. Lalu iman dalam Ibrani 11 itu diekspresikan dengan persembahan. Dalam ayat yang keempat itu soal Habel. Nah, ini dia mulai masuk ke tokoh-tokohnya ini. Ya, Habel. Nanti saudara baca saja supaya mempersingkat waktu, saya ringkas-ringkas saja di sini. Lalu iman itu bicara tentang hidup yang berkenan. Kita tahu Henok itu diangkat Allah. Kenapa? Karena dia berkenan. Dan Ibrani menyaksikan dia berkenan karena beriman kepada Allah. Karena iman. Itu di ayat 5. Lalu contoh Nuh dan Abraham diberikan juga. Iman itu diekspresikan dengan ketaatan. Itu saudara. Jadi iman tuh memang harus dibuktikan dengan ketaatan. Nggak bisa ngomong doang, oh saya percaya kepada Yahweh Allah. Lalu Allah berkata kepada Nuh, buat bahtera. Nggak mau, tapi aku percaya sama kamu. Buat bahtera nanti banjir. Oh enggak, gitu. Mati itu Nuh, saudara ya. Dia enggak gitu. Imannya itu diekspresikan dengan tindakan. Melakukan apa yang Allah perintahkan. Nuh, kamu percaya akan ada banjir? Percaya. Saya percaya sama omongan Allah. Tapi saya enggak mau buat bahtera. Ya, mati dia. Enggak begitu, saudara ya. Jadi iman itu harus diekspresikan dengan ketaatan. Demikian juga Abraham. Kamu harus keluar dari negeri itu, aku akan utus kamu ke negeri yang telah kujanjikan. Dia pergi. Ya. Jadi iman di Ibrani 11 diekspresikan dengan ketaatan. Diekspresikan juga dengan percaya pada janji Allah. Dalam hal ini Abraham dan Sarah diuji sampai masa tuanya dan Allah berjanji dia akan punya anak. Dan Allah menggenapi itu di masa tua mereka. Saat mustahil bagi manusia, justru di situ ada ketidakmustahilan. Dan Allah membuktikan janjinya digenapi. Itu iman, saudara. Lalu ada banyak contoh-contoh iman yang lain yang ada kita bisa baca di Ibrani 11 itu. Nah, tetapi yang menarik adalah, yang paling ditekankan adalah iman itu siap menderita sengsara. Nah, ini yang menarik. Kalau saudara baca
dalam contoh Musa, dalam contoh nabi-nabi, dalam contoh orang-orang perjanjian baru yang ada di situ, ya, yang menderita, bahkan ada yang digergaji, gitu ya. Itu ngeri banget ya, digergaji, saudara. Kalau dipotong pancung begitu mungkin langsung potong habis gitu ya. Kalau digergaji, saudara sudah bisa bayangkan tuh gimana itu. Kalau ditebas pakai pedang mungkin langsung putus. Kalau digergaji itu mengerikan sekali. Nah, tetapi mereka semua berani mengalami itu karena beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi iman yang diekspresikan dalam, yang dijelaskan dalam Ibrani 11 itu iman yang siap menderita sengsara. Lalu iman itu juga adalah iman yang percaya ada kota yang dibangun oleh Allah, tanah air sorgawi, dan iman yang merindukan pergi ke sana. Jadi kalau kita nggak merindukan tanah air sorgawi yang dibangun oleh Allah, kota yang dibangun oleh Allah, maka kita tidak beriman dengan benar. Itu sebabnya kita punya lagu kan, Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana, gitu kan. Atau kalau lagu di nyanyian kemenangan iman itu seperti ini. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas langit kudus, gitu ya. Melintas salib, melintas salib kudus ya. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus di dalam dedang. Nah, mantap tuh Pak Amos. Jadi iman itu seperti itu, saudara. Ya, percaya ada negeri yang dibangun oleh Allah, tanah air surgawi, dan kita merindukan ke sana. Dan itulah yang dicontohkan dalam iman Abraham. Kalau saudara baca di ayat-ayat antara 2 sampai 40 itu, saudara. Dan menarik juga ditekankan di situ, iman itu percaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena iman Abraham waktu disuruh menyembeli anaknya yang tersayang yaitu Ishak, dia mau karena dia percaya kalaupun saya sembeli Allah akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena apa? Karena janjinya melalui Ishak keturunannya akan menjadi besar, akan menjadi banyak. Jadi ini iman yang benar, saudara. Kalau orientasi hidup kita itu hanya untuk hidup saat ini, maka kita nggak punya iman yang benar. Itu sebabnya dalam tulisan Rasul Paulus, dia mengatakan, kalau kamu dalam hidup ini beriman kepada Kristus hanya untuk hal-hal saat ini saja, engkau adalah orang yang paling malang di dunia. Engkau harus beriman kepada apa yang Tuhan Yesus janjikan di depan. Dalam konteks Ibrani ini dijelaskan, kota yang dibangun oleh Allah, tanah air sorgawi. Itu iman yang ditekankan dalam Ibrani pasal 11. Dan itu semua akan terjadi ketika terjadi kebangkitan dari antara orang mati pada akhir zaman. Yang unik adalah, nah ini bagian terakhir, ya. Slide terakhir. Yang unik adalah Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 itu bicara gimana? Coba Pak, bacakan. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Iya, ya kan? Jadi yang menarik adalah tanpa kita semua tokoh iman itu nggak sampai pada kesempurnaan. Menarik ya? Padahal mereka sudah begitu menderitanya, sudah begitu taatnya, sudah begitu berkenannya dicatat, tetapi tanpa kita mereka nggak sampai pada kesempurnaan. Artinya apa? Secara konteks mereka nggak sampai ke kota itu. Kota mana? Kota yang dijanjikan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya itu.
Karena semua janji Allah itu akan digenapi di kota itu, di tanah air sorgawi itu, yang saya pahami di langit baru, bumi baru. Dan itu akan digenapi setelah kebangkitan atau pengubahan dalam sekejap saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena kita tahu saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita percaya akan ada kebangkitan dari antara orang mati, dan kita yang hidup akan diubah dalam sekejap untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, coba kita baca dulu Daniel 12 ayat 2-3. Bisa Pak Amos bacakan? Daniel 12 ayat 2-3. Daniel 12 ayat 2 dan 3. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ya, lalu ayat 13, Pak. Ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ya, jadi itu maksudnya tadi. Kalau kita baca di Ibrani 11 tadi ayat 40, tanpa kita mereka tidak sampai kesempurnaan. Artinya, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita dibangkitkan kalau kita sudah mati dan kita belum diubah dalam sekejap, mereka tidak akan pernah masuk ke kota itu. Gitu. Jadi sekarang di mana Abraham, di mana ini? Itu ada di Firdaus sementara. Nanti mereka akan masuk ke kota itu yang adalah kota fisik di langit baru dan bumi yang baru. Nah, lalu kalau kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 51-52. Bisa tolong lagi Pak Amos bacakan. Ada di sini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, jadi kita nggak semua kita akan mati. Ya, kalau Daniel tadi bicara orang-orang semua akan dibangkitkan karena bicara dalam pemikiran semua mati, gitu ya. Nah, lalu di Perjanjian Baru Rasul Paulus kasih tahu kita semua nggak akan mati. Ya, kita akan diubah dalam sekejap bagi kita yang masih hidup saat Tuhan datang nanti. Nah, saat ada kebangkitan dari antara orang mati, saat kita diubah dalam sekejap, barulah orang-orang itu disebut mencapai kesempurnaannya, tokoh-tokoh iman. Karena apa? Karena kita sama-sama masuk ke dalam kota Allah yang kudus, Yerusalem baru itu. Nah, itu dia, saudara. Kalau kita baca lagi dalam Wahyu 6 ayat 9-11, bisa lagi tolong Pak bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, dari ayat ini kita mengerti bahwa memang ada waktu di mana Tuhan akan menghakimi bumi. Dan waktunya itu dari perspektif kitab Wahyu ini adalah ketika jumlah para martir itu genap. Nah, berapa jumlahnya kita juga nggak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu, saudara ya. Tetapi ini dicatat dalam Alkitab bahwa memang ada jumlah yang genap nanti. Dan saat itulah saat kedatangan Tuhan.
Itu sebabnya, nah ini pesan terakhirnya, itu sebabnya kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang harus hidup suci dan saleh karena kita akan mempercepat kedatangan Tuhan. Oke, kita baca 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Silakan Bapak. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Jadi dengan terang ayat-ayat inilah kita bisa mengerti Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 itu. Bahwa mereka, tokoh-tokoh iman itu belum mencapai apa yang dijanjikan di masa depan. Karena yang dijanjikan di masa depan itu tanah air sorgawi, kota Allah, Yerusalem baru, di langit baru dan bumi baru. Dan itu hanya bisa terjadi ketika langit bumi yang saat ini akan dihancurkan, dan kita orang-orang saleh akan diangkat masuk ke langit baru, bumi baru. Itu sebabnya betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Karena kita mempercepat kedatangan hari Allah. Dan ini kehormatan bagi kita. Itu sebabnya tadi dalam kitab Ibrani, baca sekali lagi Pak, tolong, Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 untuk penutupnya. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 tadi. Ibrani 11 ayat 39. Ya. Ayat 39. Dan mereka semua tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan sesuatu. Saya ulang. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, jadi sesuatu yang lebih baik itu apa? Di langit baru, bumi baru nanti, yang di mana terdapat kebenaran, kota Allah itu. Dan tanpa kita, tokoh-tokoh iman tidak capai kesempurnaan, karena apa? Menunggu kebangkitan dari antara orang mati, pengubahan dalam sekejap, karena saat itulah keselamatan yang penuh secara sempurna digenapi dalam kehidupan semua orang-orang yang dipilih dan setia. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Itulah iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Oke? Semoga pelajaran ini bisa membuat kita mengerti soal Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau mungkin ayat-ayat yang sulit? Mungkin saya bisa bantu jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 40? Ya memang mungkin sedikit ini Pak. Ya, silakan Pak. Ketika belajar ini ya ayat 39 dan 40 ini bagi saya sesuatu yang baru. Ya. Jadi saya kaitkan dengan pengharapan tadi. Ya, apa yang sesuatu yang kita harapkan. Tadinya kita berpikir kalau kita beriman itu kita berharap sesuatu yang sebentar kita bisa nikmati di dunia ini. Ya, saya beriman Tuhan akan kasih mobil tahun depan. Ya, tahun depan dapat mobil. Ya, tetapi kalau saya melihat di sini kembali saya ini bahwa ternyata apakah pengertian saya ini benar? Pengharapan sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa masuk ke dalam kota Allah itu ya Pak ya. Iya, betul sekali Bapak. Betul sekali. Itu yang dimaksudkan dalam Ibrani 11. Ya, harapannya itu harapan itu. Ya. Jadi bukan soal kehidupan jasmani sekarang. Jadi pengharapan Abraham, pengharapan tokoh-tokoh iman itu sama juga dengan kita. Nanti akan bersama-sama mendapatkannya Pak ya. Iya, betul sekali. Saat kedatangan Tuhan nanti. Oke, terima kasih banyak Pak.
Oke, thank you Pak Amos. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya pimpin dalam doa ya. Lalu saya serahkan kembali kepada pemimpin acara. Tidak ada ya? Oke, kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk pelajaran malam hari ini. Tolong kami untuk bisa mengerti Ibrani 11 ini, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Seringkali kami hanya beriman kepada Kristus hanya untuk hal-hal yang saat ini, yang sementara, untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan jasmani. Walaupun itu tidak salah, tetapi dari Ibrani ini kami diajar untuk kami beriman juga untuk hal-hal yang Tuhan sediakan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Yaitu kehidupan di langit baru, bumi baru, di kota Allah, di Yerusalem baru yang Tuhan janjikan untuk kami semua. Biarlah kami dapat terdorong untuk mempraktekkan hidup dalam iman dengan orientasi masa depan ini. Kami bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada dan Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, tapi kami juga mempercayai bahwa Allah akan menggenapi seluruh janji-janjinya, janji-janjimu saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, membawa kami masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal di langit baru dan bumi baru, di kota Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkau terus berbicara kepada kami semua untuk kami mempunyai iman, pengharapan seperti yang firman-Mu telah ajarkan kepada kami malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.